adik-adik. Hari ini kita ketemu kembali dalam ibadah online ya Kak? Iya Kak, betul sekali. Wow. Adik-adik udah siap kan? Nah, hari ini ada ibadah kita spesial loh Kak. Apa tuh Kak? Masak-masak. Wah. Lomba memasak nasi goreng yang paling enak. Tapi ada ketentuannya ya Kak. Apa tuh Kak ketentuannya? Ketentuannya itu no MSG. Mecin ya Kak? Iya, nggak boleh pakai penyedap. Wow. Tapi harus enak. Jadi ada 3 kakak kita yang saat ini sedang berlomba Kak. Siapa Kak? Ada, adik-adik mau tahu nggak? Wah pasti penasaran nih. Ada Kak Rida. Tepuk tangan dong. Ada Kak Kika. Satu lagi ada Kak Novi. Ayo kita lihat mereka sedang berlomba di sana. Itu di mereka. Sambil menunggu mereka masak, menyajikan masakan yang paling enak, kita mau ibadah dulu ya adik-adik ya. Siapkan hatimu saat ini. Ayo semuanya bangkit berdiri. Sudah? Dari awal ya adik-adik katakan jagalah hatimu, jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Siapkan hatimu. Kita mau menyembah Tuhan. Angkat tangan kananmu. Taruh tangan kirimu di dada. Kita mau berdoa. Ikutin Kak Erni berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Aku mau hari ini Tuhan mengurapiku
mengurapiku. Aku rindu Aku rindu Tuhan Tuhan menjamahku. menjamahku. Aku rindu Aku rindu Tuhan Tuhan lebih lagi mengurapi kami, mengurapi kami, menyatukan hati kami. menyatukan hati kami. Kami mau menyembah Tuhan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Haleluya. 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 Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senang. Sekali lagi katakan supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Angkat tanganmu, mari sembah Dia. Katakan haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Haleluya. 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 Kami sembah, Kami sembah. kami sembah. Kami sembah. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus hebat. selamanya. Terima kasih Tuhan.
Biar Engkau beri kami kekuatan dan kemampuan untuk kami menjaga setiap hati kami, Tuhan. Untuk kami terus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami milik-Mu seutuhnya. Kami berterima kasih untuk semua yang Tuhan berikan atas kami, atas kepintaran, atas segala hal Tuhan, melebihi dari yang lainnya. Biar sungguh Engkau berikan kami kekuatan untuk melakukannya, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Yeay. Adik-adik, kita mau menyaksikan pemenangnya ya. Pemenangnya adalah tada! Siapa adik-adik? Siapa ya, Kak? Kak Rida. Ya, tepuk tangan ya. Wow, hebat Kak Rida, Pak. Masakannya. Mantap ya, Kak. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Lagu kita Bukan Kuat, Kak. Hari ini kita bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yo, ayo tepuk tangan. Bukan kuat, bukan gagah, hey hey, oleh Roh kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey hey, oleh Roh kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Roh kata Tuhan. Katakan bukan kuat, sama-sama yuk. Bukan kuat, bukan gagah, hey hey, oleh Roh kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey hey, oleh Roh kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Roh kata Tuhan, oleh Roh kata Tuhan, oleh Roh kata Tuhan. Kak, ternyata Kak Rida nggak jadi Kenapa? pemenang. Ah, masa? Iya, soalnya Kak Rida tidak menaati peraturannya. Wow, adik-adik sayang sekali ya, sedih. Kak Rida nggak jadi pemenang Ya. karena dia tidak taat peraturan. Adik-adik, kalau kita ingin jadi pemenang, kita yang pertama harus taat peraturan, ketentuan yang dibuat. Oke adik-adik, mari siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Ingat, taat sama peraturan. Oke, God bless you. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu. Hai Kak, aku pulang. Adik kakak udah pulang. Kita makan ya. Udah siap nih kakak, udah masak kesukaan kami. Enggak, aku enggak lapar. Lu Lagi malah bete. Bete kenapa? Nggak boleh lah bete-bete. Emang ada apa? Gini loh Kak. Jadi kan hari ini tuh aku jadi juri di perlombaan masak. Terus ada temen aku tuh yang ikut lomba. Nah, peraturannya itu kan nggak boleh pakai MSG. Iya. Nah, sebenarnya itu dia menang Kak. Cuman akhirnya tuh dia ketahuan dia pakai MSG. Ya, kok bisa sih? Siapa sih yang melakukan? Itu loh si Jirana kan. Ya Aku main sama aku, ya ampun. Terus abis itu akhirnya ya kan aku sesuai dengan peraturan ya kan aku pakai MSG. Ya udah, akhirnya dia batal deh juara. Sebenarnya aku nggak enak sih Kak, soalnya kan dia Iya, aku. iya. Cuman kan peraturannya udah gitu, masa aku juri ikutan cuma karena apa temen aku. Iya. Yang kamu lakukan itu udah pas, udah benar banget. Kan memang peraturannya kan emang udah dibuat
kan KMSG. Tapi kalau dia melanggar, ya tetap dia harus menerima konsekuensinya. Sekalipun itu teman kamu, tapi kamu pun harus memegang apa yang sudah menjadi peraturan. Kamu harus sportif, ya. Itu artinya kamu memegang perkataan kamu. Jadi yang aku ini bener nggak sih kak? Udah bener banget yang kamu lakuin. Udah bener biar kesannya hilang. Ngomong-ngomong soal memegang perkataan, hari ini pas kakak tuh. Hari ini kakak mau cerita ke adik-adik, adik-adik Berukit. Firman hari ini itu tentang memegang perkataan. Nah, kamu mau denger nggak? Mau dong kak, kayak gimana tuh kasih perkataan ya? Nanti kita makannya nanti ya. Iya nanti aja ya. Iya, Adik-adik udah siap nih kayaknya Kak Evelyn mau dengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik, hari ini spesial. Kak Dian ditemenin sama Kak Evelyn. Halo adik-adik. Kita mau dengar firman Tuhan bersama-sama. Nah sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa ya adik-adik ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, urapi kami, sehingga firman itu boleh bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Semuanya sudah duduk manis, duduk rapi, kita mau dengar sama-sama firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini temanya adalah Tuhan memegang perkataannya. Diambil dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4 sampai dengan 22. Adik-adik bisa nanti baca setelah selesai ibadah online ini, nanti adik-adik bisa baca. Hari ini kakak mau perkenalkan satu orang yang Alkitab catat bahwa dia seorang yang kuat ya Evelyn. Seorang yang gagah, seorang yang kuat. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Karena dia seorang nasir Tuhan Kak. Nasir itu apa sih ya? Nasir Tuhan itu artinya adalah orang yang dikhususkan, orang yang dikuduskan atau dipisahkan bagi Tuhan. Jadi dia bukan orang yang sembarangan. Dia seorang yang istimewa. Nah, adik-adik siapakah dia? Ini mau tahu namanya siapa? Mau dong kak. Nah, namanya adalah Simson. Dia seorang anak dari Bapak Manoah ya. Nah Simson ini tumbuh menjadi orang yang kuat. Bangsa-bangsa bukan hanya orang kuat yang dikenal bangsanya, tetapi orang-orang di luar bangsanya juga mengakui bahwa Simson ini kuat. Adik-adik, suatu hari Simson ini suka dengan seorang perempuan bernama Delila. Tetapi adik-adik, Kak Evelyn, perempuan ini bukan berasal dari bangsanya. Dia adalah seorang Filistin. Harusnya kan nggak boleh ya kak? Iya betul banget. Seharusnya tidak boleh. Karena dia berasal dari bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik baca firman Tuhan pasal sebelumnya bahwa bangsa Filistin ini sedang pengen cari tahu kenapa Simson ini menjadi kuat. Nah, adik-adik, kita ikuti ya kisah Simson ini bagaimana setelah dia suka dengan Delila. Kita lihat sama-sama adik-adik. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya.
Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delilah kepada Simson, Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah. dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya. Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson! Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru, yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delilah mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delilah mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, Bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara, dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penjaga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh, ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu, lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sedih juga ya kalau lihat cerita hidupnya si Simpson, Kak. Akhirnya dia malah jadi dalam dosa. Ya, betul banget. Dia akhirnya akibat dosa yang dia kerjakan itu dia jadi menderita. Nah, mengapa dia itu bisa jatuh di dalam dosa? Karena yang pertama, dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan firmankan. Dia melanggar itu. Nah, yang kedua, adik-adik, dia tidak mau berubah. Karena sebelum-sebelumnya, nanti Kak Evelyn dan adik-adik bisa baca ya,
di pasal sebelumnya dia pun punya istri, mengambil istri bukan dari perempuan sebangsanya, jadi di luar bangsanya. Nah, jadi dia tidak mau berubah. Oh, berarti sebelumnya tuh dia udah suka sama perempuan dari bangsa lain, tapi dia tidak berubah malah melakukannya lagi. Iya, betul sekali. Dia lakukan itu berulang-ulang. Nah, adik-adik juga perlu cek nih, ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, diulang-ulang terus. Nah, hari ini firman Tuhan katakan bahwa itu tidak baik. Sesuatu yang salah, tapi adik-adik lakukan berulang-ulang itu tidak baik. Dan kita harus apa kali? Dan harus berubah. Kita harus berubah. Semua kita harus berubah menjadi lebih baik. Nah, adik-adik, kita ini seperti Simpson kayak Evelyn. Mungkin kita nggak dikasih kekuatan seperti Simpson yang gagah, ya badannya besar, ya. Tapi kita dikasih kekuatan sama Tuhan. Kita ini semuanya adalah istimewa, diciptakan istimewa, diciptakan luar biasa dengan kemampuan, dengan kepintaran. Pertama kali aja kenapa kita istimewa? Karena apa? Karena kita ditebus sama Tuhan, mendapatkan pengampunan atas dosa kita. Nah, yang kedua, kita istimewa, Tuhan memperlengkapi, memberikan kekuatan. Mungkin nggak kekuatan secara fisik seperti Simpson, tapi bisa juga kepandian kita. Ada yang jago masak nih kayak Evelyn, ada yang jago main musik, ada yang pintar sekolahnya. Nah, kita semuanya istimewa, diciptakan istimewa dengan kekuatan, dan Tuhan punya rancangan yang besar. Sebenarnya Tuhan punya rancangan yang indah juga buat Simpson, tapi Simpson gak mendengarkan perkataan Tuhan. Akhirnya semua rencana Tuhan itu menjadi gagal. Nah, kalau Kak Dian, Kak Evelyn, dan adik-adik semua kita ini adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang pilihan Tuhan, yang Tuhan mau menggenapi rencananya lewat hidup kita. Apa yang harus kita lakukan, Kak Evelyn? Kita harus sungguh-sungguh ya. Iya, betul. Kita harus berjaga-jaga. Banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan. Karena apa, Kak Evelyn? Kita ini, firman Tuhan katakan, daging kita ini lemah. Kita mudah menuruti dunia seperti Simpson. Kalau kita nggak banyak berjaga-jaga, nggak banyak berdoa, kita mudah jatuh di dalam dosa. Nah, jangan sampai kita seperti Simpson. Nah, adik-adik, kita mau pakai hari ini firman Tuhan bilang bahwa kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan, kita ini istimewa. Nah, tugas kita adalah menjaga itu, berjaga-jaga, berdoa, membaca firman, sungguh-sungguh, itu yang harus kita lakukan. Nah, seperti Tuhan memegang perkataannya. Nah, Tuhan memang berkata mau menyertai kita, mau menjagai kita ini orang yang istimewa, tapi kita juga harus mengambil bagian kita dengan berjaga-jaga, dengan memegang apa yang Tuhan katakan atas kita. Nah, jadi kakak mengajak adik-adik dan semua yang mendengar, kita banyak berjaga-jaga dan berdoa ya adik-adik ya. Nah, firman Tuhan hari ini berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan terus memegang perkataannya atas kita. Tuhan ingin menggenapi rencananya lewat hidup adik-adik. Tuhan ingin adik-adik menjadi orang-orang pilihannya yang menggenapi rencananya. Adik-adik siap menjadi orang-orang yang menggenapi rencananya? Siap dong, Kak. Sampaikan tangannya yang siap. Oke, mantap. Jadi harus berjaga-jaga dan berdoa supaya apa yang Tuhan sudah katakan, perkataan Tuhan itu kita pegang, kita lakukan dengan baik, dengan setia, dan Tuhan pasti akan menggenapi rencananya atas hidup adik-adik. Ya adik-adik ya, itu pesan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita mau berdoa bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Simpson bahwa kami harus berjaga-jaga dan berdoa. Kami akan terus pegang perkataan Tuhan bahwa kami diciptakan istimewa, kami diciptakan luar biasa untuk menggenapi rencana Tuhan. Kami pegang perkataan Tuhan dan kami percaya waktu kami hidup berjalan dengan firman Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.
sekarang ayat hafalan. Dan ayat hafalan hari ini adalah Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi ya, Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikianlah ayat hafalan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi kepada dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini kita akan bermain TTA, teka-teki Alkitab. Caranya, adik-adik tinggal screenshot atau download di Facebook Ero Kids, kemudian isi dengan benar dan tepat. Bagi adik-adik yang masih kecil, mama papa boleh ikutan ya. Jangan lupa untuk jawaban tercepat dan terbenar, kakak akan pilih sebagai pemenangnya. Selamat mengerjakan and happy Sunday. God bless you. Pengumuman minggu ini, yang pertama kita masih ibadah online ya adik-adik. Seperti biasa jam 10, jam 12, dan jam 5. Pengumuman yang kedua, setiap Sabtu jam 4 sore kita ada program namanya E-Radio bersama V-Hope Radio. Di sana kita bisa mendengarkan
berbicara seputar firman Tuhan bersama-sama dan teman. Dan jangan lupa ya adik-adik di-download aplikasinya sekarang juga. Kita berdoa, rajin baca Alkitab, taat sama orang tua, cuci tangan yang bersih dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberkati kami dengan pujian dan penyembahan dan firman Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini kami berdoa bersama-sama menyatukan hati kami. Berkati negara kami Tuhan. Kami percaya dan yakin Indonesia dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkati semua adik-adik, mama, papa, semua yang mendengar acara ini. Tuhan Yesus semuanya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Juga gereja kami bangkitkan semuanya generasi-generasi Yeremia Tuhan, sehingga sungguh supaya genaplah apa yang Tuhan membuatkan bagi para hamba-hambamu di masa ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya dan yakin dalam masa-masa sulit ini Tuhan bersama dengan kami, karena Allah kami adalah Allah Immanuel. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Luar biasa hari ini ada yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan yang sangat menguatkan bagaimana diceritakan oleh kakak-kakak tadi tentang Simson dan Delila. Simson yang begitu kuat, hilang kekuatannya karena tidak mentaati perintah Tuhan. Nah, kita ambil satu pelajaran bahwa supaya kekuatan rohani kita, kekuatan iman kita tidak berkurang, kita wajib mengikuti perintah Tuhan. Mari siapkan hatimu, angkatlah tanganmu dan terimalah doa berkat. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Untuk itu diberkati, dijagalah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari kau dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Biarlah kiranya kesehatan yang kuat ada padamu, kepintaran kepandaian ditambahkan kepadamu, kepada studimu, kepada pembelajaran yang kalian lakukan. Juga berkat buat papa mamamu, ekonominya, kesehatannya, Tuhan berkati. Karena Bapa yang di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus